Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamat taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin langkah kakinya ke Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, dijamin pula oleh Allah duduknya. Sebab Rasul bersabda, dibukukan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Untuk kitab Bukharinya di nomor hadis 71. Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sofyan radhiyallahu an, Rasul bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut faqih, tafakuh, paham dan dipahamkan tentang agama. Dan cara Allah adalah menjadikan hamba tersebut digerakkan ke masjid fardu berjamaah dan duduk bermajelis. Berarti orang-orang yang hadir dalam majelis, dia melangkahkan kaki ke masjid sebagaimana sabda Rasul, maka dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa ida qa'ada maghfiralahu. Maka langkah kakinya adalah rahmat yang dilipatkan dan duduknya adalah duduk yang dijamin mendapat ampunan dosa. Maka bersyukur kita dipilih oleh Allah. Ini adalah nikmat. Belum lagi nikmat-nikmat lain. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat rizki, nikmat kesehatan, nikmat ilmu. Yang kesemuanya ini kita tidak pernah mampu untuk menghitung. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16, di ayat ke-18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ini kalau bahasanya Gresik dan sekitarnya ndak entos.
Maka kalau kita tidak mampu menghitung nikmat Allah, maka sebaik-baik kita sebagai seorang hamba bersyukur saja. Bersyukur. Justru dengan kita bersyukur, nikmat ditambah. Dan Allah letakkan ini di surat ke-14. Surat Ibrahim. Di ayat yang ke-7. Allah Rabbuna wa ta'ala berfirman, wa itta'addanna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir malam hari ini, sholat di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan masih mendengarkan majelis ini, dan segenap keluarga, dijadikan Allah hamba-hamba yang abdan syakurah. Hamba yang pandai mensyukuri setiap nikmat. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Karena manakala kita mampu meneladani beliau, terutama dalam 5 hal. Cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara berukhuwah. Kalau kita mampu 5 hal ini mencontoh dan mengikuti beliau, maka nikmat dari Allah untuk diri kita akan ditambahkan. Dan ini Allah letakkan di surat ke-33, surat Al-Ahzab, di ayat ke-21. Rabbuna wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakara katsira. Sungguh pada diri Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha, yakni bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau kita pengen dirahmati Allah, ikuti Rasulullah. Contoh beliau, ittiba pada beliau. Maka kita akan dirahmati Allah. Sedangkan di surat Ali Imran, surat ketiga, di ayat ke-31, Allah berikan lagi untuk kita kabar gembira manakala kita mau mencontoh, mengikuti ittiba pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dicintai Allah. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Sebagaimana firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, apabila benar-benar mencintai aku Allah Rabb-nya, maka Rasul diperintahkan untuk mengatakan fatabi'uni, ikuti aku. Maka siapa yang ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintainya.
wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Rahmat Allah, cinta Allah, dan ampunan Allah adalah kunci surga. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, diampuni dosa dan kesalahan kita, dan kita dicintai Allah, maka ikuti Rasulullah. Sebab akan lucu kalau ada orang bilang cinta pada Allah, tapi tidak mencontoh Rasul. Nah ini namanya pret gitu ya, pret preketek gitu. Maka orang yang cinta Allah mengikuti Rasulullah. Orang yang mengikuti Rasulullah bukti cinta kepada Allah. Semoga yang hadir malam hari ini dan segenap keluarga dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, beribadah adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Dan yang hanya kita ibadati Allah semata. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21. Ya ayuhan nas, ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, yang dipanggil Allah bukan orang Islam, bukan orang beriman, tapi manusia. Wahai manusia, ibadati aku sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba yang takwa. Jadi Allah punya tujuan. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita disebut Allah tattaqun, orang yang takwa. Dan orang yang takwa itu dapat janji dari Allah yang luar biasa. Apa saja janji Allah ketika manusia mencapai derajat hamba yang disebut takwa. Ini Allah letakkan di surat At-Tolak, surat 65, di ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dibukakan Allah jalan keluar. Apa makna ayat ini? Ketika kita beribadah, menyembah, berharap, memohon hanya pada Allah, nanti kalau kita ada kesulitan, apapun itu kesulitannya, Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja, maka akan dibukakan Allah jalan keluar. Bagaimana cara Allah membukakan jalan keluar? Kalau di masa dahulu, di masa Nabi Musa, pada waktu dikejar Fir'aun, gak ada jalan keluar, laut, dibelah laut. Di surat 9, At-Taubah, ayat 40, Rasulullah Muhammad SAW dikejar kaum kafir Quraisy, nggak ada jalan. Gunung. Gunung mana? Gunung Gangsir. Ya, Jabal Sur. Nah, itu sama Allah dibuatkan gua. Maka orang-orang sekarang nggak mungkin langsung seperti itu. Tapi Allah punya cara. Bagaimana di zaman sekarang, zaman yang katanya disebut zaman Gen Z, zaman milenial, zaman modern, zaman serba instan. Cara Allah tetap sebagaimana yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Bagaimana cara Allah? Kalau kita ada masalah. Di surat 40, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, Allah berfirman, wa yastaghfiruhu wa amalu wa ufi ilalah
Innallaha basirum bil ibad. Wa ufawidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Allah berfirman, kelak kamu akan mengetahui. Berarti sekarang, zaman sekarang ini. Jadi kalimat Allah, kelak kamu akan mengetahui. Kalau kamu punya masalah, surat 40 ayat 44 ya. Kalau kamu punya masalah, kata Allah, serahkan padaku. Wa ufawidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Allah bilang, kalau kamu ada masalah, serahkan padaku. Aku yang ngatur. Aku nanti yang akan mengetahui bagaimana keperluan hambaku. Itu jelas firman Allah. Sekarang bagaimana caranya Allah? Ini disebut sunnatullah. Jadi nggak bisa seperti zaman Nabi Musa. Ya Allah lapar, turun makanan dari langit. Ya, nggak bisa seperti itu zaman sekarang. Kalau zaman sekarang seperti itu aneh. Nanti anak-anak minta permen, hujan permen. Bukan. Bagaimana cara Allah? Setelah Allah katakan pada diri kita tadi, kalau kamu ada masalah, serahkan padaku, nanti aku yang ngatur. Bagaimana cara Allah? Diletakkan di surat 9. Surat 9 itu surat At-Taubah ayat 71. Ini cara Allah. Wal mu'minuna wal mu'minatum ba'duhum awliya'i ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa atullaha wa rasulah samhamhumullah. Nah ini cara Allah. Maka laki-laki, perempuan, satu dengan yang lainnya akan Allah jadikan saling tolong menolong satu dengan yang lain. Sama-sama menyeru yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul, maka keduanya, baik yang menolong maupun yang ditolong, kedua-duanya diberi rahmat Allah. Berarti di ayat wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja, kalau kamu takwa padaku tak bukakan jalan keluar, berarti memiliki makna kalau kita punya masalah itu langsung ngomong sama Allah. Sebagaimana perintah Allah. Tapi kalau kita ada masalah, nggak minta tolong Allah dulu, langsung ke kiai, langsung ke ustadz, langsung ke ulama, ke habaib misalnya. Kadung ngomong panjang, Pak Yai, saya ada masalah. Ngomong panjang lebar. Kiainya jawab, masalah saya lebih parah Hedi, nggak cegek sampean. Tapi kalau kita punya masalah ke Allah, nanti Allah yang pilihkan siapa kiainya, siapa ustadznya, siapa ulamanya, siapa itu Allah yang menentukan. Digerakkan hati kita dan yang akan dituju pun sudah digerakkan oleh Allah. Ini cara Allah. Ketika Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Kalau nanti kita ada kesulitan, dibukakan jalan keluar. Nah, ibadah ini sebetulnya paling ringan. Paling ringan. Kenapa? Gak ada biaya. Bisa dilakukan dimanapun asal tempat itu pantas. Bisa dilakukan kapanpun. Bahkan ada waktu-waktu tertentu yang Allah jamin itu dikabulkan. Namanya doa. Sehingga kita ada masalah, tidak ada masalah, dalam keadaan aman, dalam keadaan sedang dalam kesusahan apapun, itu wajibnya kita berdoa. Sebab Allah mengatakan di surat 40 ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakhbiruna an jahannama dakirin. Allah Rabbuna wa ta'ala memaklumkan
berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku. Berarti perintah ini. Jadi doa itu bagian ibadah. Doa itu perintah. Kalau sampai kita tidak pernah berdoa, kata Allah sombong. Tidak pernah minta sama Allah sombong. Tempatnya mana? Jahannam dakirin. Tempatnya neraka. Dan termasuk paling rugi. Maka minta sama Allah. Makanya kalau ada teman berdoa itu jangan disusu-susu. Ayo cepetan, setelah tutup. Wes ayo, ndonga karo mlaku. Ono ta ndonga karo mlaku, ya. Maka ketika ada teman kita berdoa biarkan. Karena doa itu adalah perintah. Doa itu adalah perintah dan itu bukti ibadah kita pada Allah. Sehingga berdoa kepada Allah berarti meminta sesuatu kepada yang memiliki segalanya. Dan Allah akan berkenan mengabulkan doa kita. Kenapa? Di surat Al-Baqarah ayat 117. Rabbuna wa ta'ala berfirman. Badi'us samawati wal ard. Wa idha qada'a amra fa'innama ayyakulalahu kun fayakun. Artinya Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka cukuplah bagi Allah mengatakan jadi. Jadi kalau kita doa sama Allah, menjawab doa kita tuh Allah bagaikan membalik telapak tangan. Kenapa kita ragu? Allah sendiri yang bilang. Allah sendiri mengatakan, mintalah padaku, berdoalah padaku, niscaya aku berikan. Nah cuman terkadang kita kan begini, aku bendino sholat neng masjid, subuh, duhur, asa, kok gak soge-soge, kok gak soge-soge, tonggoku sebelah gak tahu sholat, cuma ngobongi beting tok, dincep neng omah ini soge-soge, ya. Sehingga tahu neng masjid suki-suki. Nah, disinilah Allah katakan di surat 16 An-Nahl ayat ke-40. Innama yaquluna sayyi'a ida aradallahu ayyakulalahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami, kalau kami menghendaki sesuatu, jadi. Hal yang sama Allah ucapkan lagi di surat 36 Yasin ayat 82. Innama amruhu ida arada sayyi'a ayyakulalahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila Allah menghendaki sesuatu cukup berkatalah jadi. Maka jadi. Rasul Muhammad SAW bersabda, dibukukan di hadis Tirmidzi nomor hadis 2065. Juga dibukukan di hadis Ibnu Majah nomor hadis 87. Juga diletakkan di hadis Rawahu Ahmad nomor hadis 21379. Rasul bersabda, la yarudu qado'a ila du'a'u wa la yarudu fil umri ilal bir. Artinya tidak ada yang bisa mencegah qadar buruk kecuali doa. Saya ulang. Rasul bersabda, wala yarudu qada'a ila du'a'u. Tidak ada yang bisa merubah takdir buruk, qada buruk kecuali doa. Kenapa demikian? Allah tadi bilang apa? Wa ufawidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Allah bilang apa tadi? Ud'uni astajib lakum. Allah bilang apa tadi? Ala amruhu ayyakulalahu kun fayakun. Maka kita seringkali tidak menyadari bahwa doa kita tuh dijawab. Contoh, satu keluarga mau berangkat pergi
Bapaknya bilang, Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Ibunya juga sama, anaknya nambah Bismillahi majriha wal mursaha. Bismillahi tawakkaltu Allah. Doa-doa keselamatan. Berangkat keluar rumah, belum sampai tempatnya, anaknya bilang, Pak, bukuku ketinggalan. Balik. Setelah balik ngambil buku, berangkat lagi, ganti istrinya. Tasku carry, balik lagi. Terakhir bapaknya sendiri, dompetnya ketinggalan, balik. Apa yang terjadi? Ketika sudah lengkap balik, di perempatan jalan atau pertiga jalan atau setengah jalan menuju tempat tujuan, ada kecelakaan. Dan ketika dia melihat kecelakaan, dia cuma mengatakan innalillahi wa innalillahi subhanallah, ada kecelakaan. Andai kata keluarga ini tadi tidak Allah jadikan anaknya bukunya ketinggalan. Tidak Allah jadikan istrinya dilupakan tasnya. Tidak Allah jadikan suaminya ketinggalan dompet. Mungkin kecelakaan tadi itu menimpa keluarga ini. Berarti dijawab doa kita. Tidak ada doa itu yang tidak dijawab oleh Allah. Dan Rasul bersabda, wala du'a ulal mu'minin inda aku ajabakum. Doa seorang muslim itu pasti dijawab Allah. Hadza salasu mangkuna fiha. Dengan 3 hal. Yang pertama, inda aku ajabakum. Apa yang kita minta tidak lama disegerakan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, indah lil wakti. Diberikan tapi ditunda. Baru mungkin besok, lusa, pekan depan, bulan depan baru diberikan. Dan yang terakhir, wadalah khairuhu minal akhir. Segala yang terbaik akan Allah berikan pada akhirnya. Artinya, mungkin kita tidak pernah yang kita minta itu diberikan oleh Allah. Tapi kita tidak dibuat sakit. Kita tidak dibuat Allah ada musibah. Kita dibuat semuanya aman. Ini sebenarnya menjawab doa kita. Dan kebaikan yang kita terima nanti di akhirat. Itu cara Allah menjawab doa kita. Sehingga doa itu memiliki makna ibadah. Sebab diperintahkan Allah di surat 40 ayat 60. Yang kedua, doa itu adalah saripati daripada ibadah. Kenapa demikian? Kalau kita lihat sholat, contoh sholat nih. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Isinya apa? Doa. Doa. Bahkan doa tertinggi dalam sholat kita itu adalah diulang-ulangnya Al-Fatihah. Sampai disebut dengan Sab'al Muzani. 7 ayat yang diulang-ulang. Sabiul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Dan kita nggak pernah bosen baca Al-Fatihah dalam sholat. Ada nggak? Bosen aku tak ganti surat. Nggak bisa. Nggak ada bosennya kita baca sholat. Dengan kalimat Iyaka na'budu. Wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Maka ketika itu kita mantapkan dalam keimanan, ketakwaan dan hati kita, iyaka na'budu. Dimaf'ulkan 2 kali, iyaka na'budu, maf'ulnya iyaka nasta'in. Sampai diulang 2 kali sama Allah. Ini artinya penegasan bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan apa yang kita minta. Di surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, jangan kamu sedih, jangan kamu lemah.
Sebab kamu orang beriman. Ini kan secara tidak langsung Allah katakan, kenapa kamu sedih? Kenapa takut? Ada saya itu. Seakan-akan Allah mengatakan, apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu ragukan? Apa yang kamu gelisahkan? Ada aku, Allah Rabbmu. Nah inilah kita diuji sama Allah. Kenapa kita tidak pernah ada masalah Allah? Kenapa kita kalau ada kesulitan Allah? Sementara Allah jelaskan buat kita semua. Setelah ketakwaan kita pada Allah, surat 65 ayat yang ketiga, wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan karena ketakwaanmu tadi, nanti aku beri rizki dari arah yang tidak disangka. Coba perhatikan ini. Masdarnya apa ini? Mudorek. Fiilnya mudorek. Mudorek itu apa? Mudorek itu kalau bahasa Inggris present continuous tense. Artinya rizki yang tidak diduga itu bukan sekali. Tapi berkelanjutan. Berkelanjutan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan beri kamu rizki dari arah yang tidak pernah kamu duga. Terkadang manusia merencanakan nanti akan dapatnya gini. Allah jadikan lain. Bahkan lebih dari angan-angan kita. Masih di ayat yang ketiga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan nanti semua keperluanmu, semua kebutuhanmu, aku yang mencukupi. Coba bayangin. Kenapa kita ragu? Mohon maaf ya saudara-saudaraku. Saya masuk Islam itu kan tahun 97. 30 tahun saya beragama Katolik. Saya dulu doanya di gereja pakai lilin di depan patung seperti itu. Dan hampa. Begitu saya menemukan kebenaran Islam. Saya masuk Islam tahun 97, sekolah agama Islam 10 tahun, dari 97 sampai 2007, 10 tahun saya sekolah. Sekolah Quran, sekolah hadis, sekolah fikih, sekolah akidah, dan sunnah-sunnah. Baru terasa ayat-ayat Allah itu benar-benar bekerja. Betul-betul setiap ayat itu Allah buktikan dan ditunjukkan dalam kehidupan kita. Cuman karena kita tuh wis kesuwen sampai kadang lupa sama ayatnya Allah. Padahal ayat Allah itu bekerja betul pada diri kita. Mungkin karena kesuwen wis Islami mulai cilik itu sampai gak terasa ayat-ayat Allah itu bekerja pada diri kita. Dan ketika kita totalitas, Allah juga totalitas. Karena di ayat yang keempat, surat 65. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Dan kalau kamu benar-benar totalitas padaku, maka semua urusanmu aku mudahkan. Coba bayangin. Kita ulang dari ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Nanti kalau ada kesulitan tak bukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku kasih rizki dari arah yang tidak pernah kamu sangka. Tidak cuma sekali. Terus berkesinambungan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Semua kebutuhanmu dicukupi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua urusanmu, pekerjaan, sawah ladang, rumah tangga, perkebunan, perekonomiannya dimudahkan Allah. Kenapa kita ragu? Sedangkan Allah mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu lemah? Kamu beriman. Punya aku kata Allah. Ada aku. Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu galaukan? Arek sekarang aneh-aneh. Gabut. Mager. Apa mana? Bahasanya arek sekarang ini gabut, mager, healing.
Saya tuh pengen ketawa. Ada Allah. Kenapa harus healing? Kenapa harus gabut? Kenapa kudu mager? Terus ngelukru. Padahal jelas Allah katakan. Dan ujung ayat ini semua diletakkan di ayat yang kelima. Wa mayyatakillaha yaj'al min amrihi yusra. Kemudian wa mayyatawakkal Allah yaj'al min amrihi. Semua dosa kesalahan kita diampuni. Apa yang membuat kita sampai tidak bisa totalitas? Apalagi Allah katakan di surat An-Nisa yang ayat 125, waman ahsanu dinam miman aslama wajhahulillah wa huwa muhsin wa taba'a milata Ibrahim hanifah wa takhadalahu Ibrahim khalila. Siapa sih yang terbaik? Orang-orang yang totalitas berserah diri. Berserah diri loh ya. Berserah diri bukan pasrah. Islam gak ada pasrah. Islam itu berserah diri. Maka ini semua yang kita bahas itu baru Allah berikan kalau kita punya ikhtiar. Jadi harus ada ikhtiarnya. Mas, gak kerja. Gak usah dik. Istrinya nyuruh suaminya gak berangkat kerja. Gak usah dik. Rizki yang ngatur Allah. Ya nyenyek tuh di keluarga. Harus ada ikhtiar. Dan ikhtiar inilah yang menjadikan nanti Allah memberikan ridho dan pertolongan. Sebab kita tuh namanya berserah diri. Bukan pasrah. Contoh. Punya tanah. Tanahnya dibangun. Buat pabrik. Beli mesin. Buka lowongan kerja. Semua lengkap. Terus bilang sukses. Tidak. Itu ikhtiar. Maka kita masih perlu menyerahkan ini kepada Allah. Itu yang dikatakan Allah. Waman ahsanu dinam miman aslama wajhahulillah. Siapa yang terbaik? Mereka yang berserah diri kepada Allah. Wahwa muhsin. Kemudian berbuat baik. Nah kalau cuma berserah diri gak berbuat baik juga gak bisa. Maka agama kita itu agama yang sunatullah. Semua memiliki hubungan satu dengan yang lain. Gak bisa cuma pasrah. Islam tidak ada pasrah. Islam itu berserah diri. Ikhtiar. Dari ikhtiar itulah baru janji Allah tadi diberikan pada diri kita. Ini namanya sunatullah. Tidak bisa zaman sekarang simsalabim ada kadabra. Ya, itu praketek itu. Nah saudara-saudaraku. Sehingga kekuatan daripada doa ini sendiri. Sampai-sampai kita dikasih kemudahan Allah. Apa kemudahannya? Kemudahannya adalah bagaimana doa kita ini diterima oleh Allah. Ya, tadi sudah lengkap, sekarang cara berdoanya supaya diterima Allah. Saya ambil dari hadis Muslim nomor hadis 1015. Ya. Siapa perawinya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Summa dzakara rajula yu'tilu safar wa astabu ghairu ya'du yadaihi ila sama ya Rob ma'amahu haram wa mashtarahu haram wa masluhu haram wa ada baina haramu wa ilahu dalik." Artinya Rasul menceritakan seorang pemuda safar dalam perjalanan yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke langit minta sama Allah, tapi yang dia makan haram, yang dia minum bir-bir haram, yang dipakai haram. Bagaimana doanya kan dikabulkan?
Maka di dalam doa Allah minta dalam kebaikan. Yang kita makan yang baik, yang halal. Yang kita minum yang baik, yang halal. Yang kita kenakan juga yang baik dan halal. Baru doa dikabulkan Allah. Bagaimana kalau yang kita makan yang haram? Yang kita minum yang haram, gimana doa akan dikabulkan? Yang kedua, wa ada doa min qalbihi. Berdoa itu pakai hati. Gak cuma Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan. Berdoa itu menghadirkan hati. Nah kalau doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan Allahumma ala dzikrika wa syukrika. Enggak bisa. Allah minta doa itu hati kita dihadirkan. Sehingga kita minta Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hati kita hadir. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang bersyukur. Ahlikan aku dalam ibadah dan dalam kebaikan. Hadirkan hati. Nek cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma inna gimana mau dikabulkan? Ya, hadis Muslim nomor 1015. Maka doa kita pun itu diperhatikan Allah. Yang ketiga, husnudzan minallah. Senantiasa berprasangka baik. Sebab Allah lamun antum la ta'lamun. Karena Allah mengatakan aku jauh lebih tahu dan kamu tidak mengetahui. Maka dalam kita berdoa, kita meminta pada Allah diberikan adab. Apa adabnya? Saya ambil dari Bukhari 1467. Rasul mengatakan Tirmidzi 3479. Ya. Maka Rasul mengatakan kalau kita pengen doa kita diijabah, yang pertama itu basmalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Setelah basmalah, hamdalah. Setelah hamdalah, solawat. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal. Setelah itu istighfar. Nah ini jadi Rasul cara doa kita supaya diijabah Allah. Pertama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Yang ketiga sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Terus istighfar. Astagfirullahaladzim. Baru kita minta sama Allah. Apa yang kita minta? Apa yang kita butuhkan? Apa yang kita inginkan? Apa yang diperlukan? Minta sama Allah. Kan Allah tadi mengatakan, mintalah padaku, astajib lakum, nanti tak beri. Setelah kita minta doa dengan bahasa kita sendiri, maka ditutup dengan sholawat dan hamdalah. Maka disinilah berdoa kepada Allah diperlukan ilmunya. Kalau kita bisa memahami dengan baik, maka fa insyaallah doa-doa kita akan menjadi doa-doa yang mutaqabbala wa maqbula. Diijabah Allah dan diberikan pada kita. Semoga Allah karuniakan kita semua yang hadir umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halalan thayyibah, dijadikan setiap amal kita di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang diridhoi Allah. Sehingga amalan ini menjadi amalan yang solih, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Ini renungan kita untuk maghrib menjelang isya ini. Semoga membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.